Pratu Lucky Y. Matuan alias Lukius, mantan anggota Yonif 410, Alugoro, berkhianat, membelot dan bergabung ke dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM. Usai membelot, Lucky pun dimasukkan ke dalam daftar personel TPNPB OPM wilayah Intan Jaya, bahkan didaulat menjadi salah satu komandan lapangan OPM di wilayah tersebut. Pratu Lucky Y. Matuan saat bertugas di Papua dimasukkan ke dalam organik Yonif Rider 400, Banteng Riders sebagai prajurit atau pasukan bantuan dari Yonif 410, Alugoro. Yonif Rider 400, Banteng Riders dan Yonif 410, Alugoro adalah dua batalion infanteri di bawah komando Kodam 4 Diponegoro. Kebetulan Yonif Rider 400 Banteng Riders yang merupakan pasukan pemukul Kodam 4, Diponegoro ditugaskan untuk menjaga daerah rawan di Papua. Selama penugasan di Papua, Yonif Rider 400 Banteng Riders di bawah kendali Kogab Wilhan III yang bertugas atau di BKO-kan di wilayah Intan Jaya. Berdasarkan informasi yang diterima Sindonews, Pratu Lucky Y. Matuan berstatus lajang dan asli Papua. Saat di organik Yonif 410, Lucky Y. Matuan tinggal di asrama. Kebetulan saat Yonif Rider 400 BR ditugaskan di Papua, Pratu Lucky Y. Matuan terpilih untuk diperbantukan ke pasukan pemukul Kodam 4 Diponegoro ini dalam penugasan di Bumi Cenderawasih. Saat berada di Yonif Rider 400 BR, Pratu Lucky Y. Matuan bertugas sebagai tamtama penembak senapan dan ditempatkan di pos TNI Bulapa. Di kemudian hari, usai membelot pos ini juga yang dia serang bersama rekan-rekannya sesama anggota TPNPB OPM. Namun saat ini, Lucky Matuan mantan anggota TNI yang membelot dan bergabung dengan kelompok TPN OPM belum diinformasikan kematiannya oleh juru bicara TPNPB Sebi Sanbom. Kematian Lucky Matuan ini sempat menjadi tanda tanya keluarga, karena keluarga hanya diberitahu melalui telepon seluler dari Undius Kogoya selalu komandan operasi di Intan Jaya, namun dikonfirmasi dari anggota TPNPB wilayah Intan Jaya, yang selama ini tempat Lucky Matuan berada, yang namanya dirahasiakan, menyebutkan kalau kematian Lucky Matuan dikarenakan perebutan jabatan komandan operasi TPNPB bukan karena sakit. Sebelumnya, kematiannya berawal dari Lucky Matuan yang akan dijadikan komandan operasi wilayah Intan Jaya menggantikan Undius Kogoya. Namun ada kelompok yang menolak Lucky Matuan menjadi komandan operasi yang berujung dengan keributan. Kelompok yang menolak menyebutkan tidak terima dipimpin oleh mantan militer Indonesia karena dianggap sebagai mata-mata yang dipasang oleh Indonesia dan belum murni berjuang untuk Papua. Terjadinya penembakan terhadap Lucky Matuan karena pada saat itu Lucky Matuan bersuara keras akan kembali ke TNI kalau tidak diangkat menjadi komandan operasi. Saat itulah Lucky langsung ditembak oleh salah satu anggota TPNPB Intan Jaya. Pihak keluarga sampai saat ini masih menunggu jasad dari Lucky Matuan, dan pihak keluarga juga mendapat kabar kalau jasad Lucky Matuan sudah dibakar di Intan Jaya sebagai bentuk penghargaan kepada Lucky. KKB Papua selalu membuat persembunyian di tengah pedalaman Papua. Dikutip dari Tribun Palu, TNI sempat berhasil menemukan tempat persembunyian KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Temuan tersebut berhasil didapat berkat teknologi pesawat mata-mata. Jadi tak heran jika TNI Polri sedang patroli yang harus melewati jalur-jalur pedalaman hutan akan mendapat serangan kejutan. Seperti yang terjadi baru-baru ini, detik-detik KKB Papua kalah saat coba-coba menghadang TNI Polri di dekat tebing, viral di media sosial. Bahkan, mereka justru kehilangan anak buahnya dalam penyergapan tersebut. Beberapa anggota KKB Papua dilaporkan tewas merenggang nyawa, karena terkena tembakan prajurit TNI Polri. Dikutip Grid Hot dari Surya dan Pos Kupang, dari video yang viral di media sosial disebutkan bahwa hari itu merupakan hari pertama prajurit TNI Polri melakukan perjalanan menuju Kiwirok. Hadang TNI Polri di dekat tebing. Anggota KKB Papua terpaksa dihabisi sebelum bertingkah, lantaran tak ada akses kendaraan ke daerah tersebut, sehingga para prajurit TNI Polri pun diperintahkan untuk melintasi jalan darat dengan cara berjalan kaki. Jauhnya jalan dan beratnya medan, membuat waktu tempuh ke wilayah itu diperkirakan mencapai belasan jam lamanya. Waktu ini terbilang cepat, karena bagi yang tak biasa, waktu yang dihabiskan pasti lebih dari itu. Makanya, setelah melalui perhitungan waktu yang tepat, prajurit TNI Polri pun mulai melangkah maju. Saat itu hari masih pagi, kira-kira pukul 8 waktu Indonesia Timur. Awalnya, tak gangguan sama sekali, namun suasananya mulai berubah ketika para prajurit kebanggaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, melewati rimba raya di wilayah pedalaman. Saat sedang berjibaku melawan alam,
tiba-tiba terdengar bunyi tembakan secara beruntun. Tembakan itu kemungkinan diarahkan ke prajurit TNI Polri, sebab antara sumber suara dengan posisi prajurit TNI Polri tak terlalu jauh jaraknya. Mendapat perlakuan yang demikian, prajurit TNI Polri tak buru-buru melepaskan tembakan balasan. Aparat kebanggaan Indonesia itu terlebih dahulu memantau keberadaan lawan dengan menggunakan teropong. Pada saat itulah diketahui bahwa beberapa pria sedang membidikan senjata ke arah prajurit TNI Polri. Lantaran jaraknya terbilang cukup jauh, sehingga tembakan itu tak digubris sama sekali. Merasa diabaikan, anggota KKB pun tak lagi menghambur-hamburkan amunisi. Sesaat kemudian, tak terlihat lagi keberadaan kelompok separatis itu bergerak di lokasi penghadangan itu. Setelah aman, prajurit TNI Polri lantas melanjutkan perjalanan. Kali ini medannya lebih berat, sehingga olah gerak tubuh pun terasa makin lambat. Meski demikian, langkah kakinya terus maju, kendati yang terbentang di depan mata adalah kondisi medan yang sangat terjal, dan tatkala sedang berjuang melewati tebing nan terjal itu, KKB Papua kembali lagi melancarkan serangan. Rupanya diam-diam anggota KKB membuntuti perjalanan TNI Polri. Lantaran sudah 2 kali KKB melancarkan aksinya, prajurit TNI Polri pun tak mau tinggal diam. Berbekal senjata di tangan, tembakan balasan pun terpaksa dilakukan. Hebatnya adalah hanya dengan beberapa kali tembakan, anggota KKB itu tak lagi bersuara. Mereka dipastikan tewas, karena saat itu, prajurit TNI Polri melepaskan tembakan terukur lantaran jarak dengan KKB relatif dekat. Jubir OPM Sebi Sambom, kiri, sebut KKB Papua siap balas dendam ke TNI yang bunuh simpatisannya di Mimika dan akan membalas dengan cara yang sama. Kelompok separatis KKB di Papua akhirnya menanggapi pembunuhan warga simpatisan KKB di Mimika oleh oknum TNI beberapa waktu lalu. Pihak KKB merasa tak terima simpatisannya dimutilasi oleh oknum TNI dan mengaku mereka akan melakukan pembalasan. Juru bicara TPNPB OPM atau KKB Papua, yakni Sebi Sambom melontarkan ancaman terhadap aparat TNI, dengan menjelaskan rencana balas dendam dari kelompoknya.